Hari pertama kerja di Jakarta, Menteri Sosial Tri Risma hari ini belusukan ke bantaran Kali Ciliwung. Risma meninjau kondisi warga yang tinggal di lokasi kumuh, seperti di bawah flyover dan bantaran kali, dan menyatakan akan berupaya memperbaiki kehidupan warga yang ia datangi. Sebelumnya, sambutan pertama Tri Risma hari ini di Kementerian Sosial viral di media sosial. Ia mengatakan ingin bekerja menjadi menteri yang benar dan takut tidak bisa masuk surga bila tidak bisa menjalankan amanah dengan benar. Sekali lagi saya pengen bahwa dengan uang yang itu kita bisa bantu lebih banyak lagi. Itu saja tujuan saya. Jangan sampai nanti saya juga takut jadi menteri ini. Nanti saya gak iso mergo masuk surga gara-gara saya keliru jalankan ini. Nanti Risma, aku gak iso mlebu waktu kamu jadi menteri sosial, kamu ada yang gak kamu kerjakan katanya. Waduh, saya takut itu. Saya gak mau selesai dunia nanti pertanggungjawaban hanya pertanggungjawaban saya pribadi kepada Tuhan. Video pernyataan Risma di depan para pegawai Kemensos ini pun bikin heboh publik. Banyak yang mendoakan agar Risma selalu diberikan kesehatan selama mengemban tugasnya sebagai Menteri Sosial. Apa yang dikhawatirkan Bu Risma tidak bisa masuk surga bukan tanpa alasan. Karena setiap orang memang akan mempertanggungjawabkan amalnya di dunia. Apalagi yang mengemban amanah berat, maka pertanggungjawabannya juga berat. Seorang ulama besar pernah menyebutkan ada kelompok orang yang akan masuk neraka tanpa melalui proses perhitungan amal ibadah atau tanpa dihisap. Mereka adalah orang-orang yang berbuat kezaliman di dunia dan selalu merugikan banyak orang. Salah satunya adalah pemimpin yang zalim, yaitu mereka yang tidak amanah saat memegang jabatan. Sementara jabatan yang dimiliki digunakan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan untuk kepentingan umat. Betapa berat tanggung jawab seorang pemimpin di hadapan Allah SWT. Itulah mengapa syariat melarang memberikan amanah kepada orang yang meminta jabatan. Karena kelak di akhirat di padang mahsyar, setiap orang akan dipanggil namanya di hadapan orang banyak untuk menghadap Allah. Akan ditanya oleh Allah SWT segala apa yang pernah kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada antara dia dengan Allah seorang penerjemah. Dia melihat ke sebelah kanannya, maka tidak dilihatnya selain amal yang dikerjakannya. Dia melihat sebelah kirinya, maka tidak dilihatnya selain amal yang dikerjakannya. Dia pun melihat ke depannya, ternyata yang dilihatnya adalah neraka. Maka jagalah dirimu dari neraka, meskipun dengan menginfakkan separuh kurma. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan Nabi SAW, kita bisa mengetahui bahwa proses yang dialami seseorang ketika diadili Allah akan menentukan nasibnya, apakah beruntung atau celaka. Jika seseorang diadili dengan cara yang mudah, pertanda dia akan selamat dan beruntung. Tapi jika sebaliknya, jika proses pengadilan seseorang itu susah dan berbelit-belit, itu tandanya ia akan celaka. Itulah mengapa Nabi SAW mengajarkan umatnya agar berdoa dengan doa meminta dimudahkan dalam pengadilan ini. Sebuah doa yang patut kita hafal dan amalkan demi meraih kemudahan saat dihisab di akhirat kelak, yaitu dengan membaca Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah.